Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan belajar melanjutkan tema kita, yaitu kita masih bicara tentang sahabat, hamba, dan anak. Seperti apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, memang Allah itu ya memang punya kerinduan untuk menjalin persahabatan, sehingga terjadilah persahabatan Allah dan manusia. Ya, manusia diciptakan serupa, ya, segambar. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai partner, mitra kerjanya. Ya, nah itulah sebabnya Allah menganggap manusia itu sebagai sahabatnya. Lalu setelah dibuat, lalu ditaruh di bumi, diberi kuasa, diberi otoritas untuk menjalankan otoritasnya di muka bumi ini. Tapi karena manusia ini masih nol, belum mengerti, Allah setiap hari sejuk, ya, dikatakan dia turun menemui Adam kala itu, ngapain? Ngajarin Adam ya, bagaimana caranya mengelola, merawat bumi ini, ya, menjalankan otoritas di muka bumi ini. Nah, jadi sebagai sahabat Allah ini terhadap sahabatnya yang dipercayakan ini dia melatih, dia memberikan bekal, ya, apa yang harus dilakukan oleh Adam di muka bumi itu diajarin oleh Allah, ya. Namun belum komplit pengajarannya. Si Adam itu ternyata disesatkan sama si iblis yang memang sudah ada di bumi, dan mulai saat itulah manusia mengalami disconnection ya, putus hubungan dengan Allah. Walaupun sebenarnya Allah itu masih punya niat untuk apa? Menjangkau, menggapai manusia itu. Namun manusia ketika mendengar langkah bunyi Tuhan, bukan malah datang minta ampun, lalu minta untuk diperbaharui dan sebagainya, tapi malah menjauh ya, malah menjauh, malah bersembunyi karena merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Dari mana perasaan seperti itu? Itu sebenarnya adalah tuduhan yang ditanamkan atau ditembak ya oleh si iblis kepada manusia ini. Kamu tidak layak, kamu nggak pantas. Nah itu banyak ya orang-orang Kristen hari-hari ini begitu. Ketika diajak untuk dekat dengan Tuhan dan sebagainya ya, selalu perasaan nggak layak itu muncul. Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini orang, pokoknya mulai mendefinisikan dirinya itu nggak layak itu. Itu harus mulai hilang. Kalau Anda mau menjadi sahabatnya Allah, Anda harus layak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ya, Allah itu memberikan Roh Kudus untuk memberikan setiap hari, menyucikan hati nurani kita, supaya tidak ada perasaan tertuduh dan kita ini bisa tiap hari merasa layak untuk datang kepada Tuhan. Semakin kita sering datang dan berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan ngerti ya. Nah, akan terjalin sebuah persahabatan. Kemarin sudah kita bahas juga ya, beberapa orang dengan kriteria tertentunya Allah mengakuinya. Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya. Amin. Contohnya siapa? Henokh, betul? Ya, Henokh itu disebut sahabat Allah. Nuh disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Musa disebut sahabat Allah. Daud orang yang berkenan di hadapan Allah disebut sahabatnya juga. Nah, di dalam masa perjanjian baru, apakah Anda juga termasuk sahabat sekarang? Bagaimana caranya? Seorang sahabat itu mau membuka hatinya untuk dikasih tahu banyak oleh sahabatnya. Ya, nanti kita akan bahas nih. Apa bedanya sahabat dengan hamba? Ya, seorang sahabat itu punya rasa ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh sahabatnya. Dia ingin menyukakan, dia ingin berkolaborasi setiap hari dengan sahabatnya itu. Lah, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia akhirnya punya status, ya. Status apa? Statusnya sekarang dia menjadi hamba dosa, ya.
ada perhambaan dosa. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat berstatus sebagai hamba. Dalam kenyataannya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat juga menjadi hamba dosa dan hamba roh-roh dunia. Sampai tiba saatnya Allah mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk memerdekakan mereka dari perhambaan dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Saudara, orang-orang perjanjian lama, mereka ada di dalam yurisdiksi hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Semua orang yang ada di bawah hukum Taurat, naungan hukum Taurat, yurisdiksi hukum Taurat itu, mereka berstatus sebagai hamba. Hamba apa? Kenyataannya, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu, mereka banyak sekali yang menjadi pelaku-pelaku dosa. Ya, kenapa? Karena Taurat itu mengarahkan, mengatur manusia, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya. Hormatilah orang tuamu. 10 poin daripada hukum Allah itu baik sebenarnya. Namun, manusia ketika mendapatkan 10 hukum Taurat itu mereka nggak berdaya. Paulus sendiri bilang, aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari hukum dosa dan maut itu? Karena manusia ini sudah ada dosa di dalamnya, ya. Sekarang pabrik dosa itu berproduksi di dalam dirinya. Nggak usah diajarin, manusia itu selalu punya kans, ya, punya peluang untuk berbuat dosa. Semakin dilarang bukan semakin berhenti, tapi semakin dilarang semakin gila. Ya, semakin getol untuk berbuat dosa itu. Kenapa? Manusia itu punya sifat dasar, ya. Kalau dilarang, dia malah pengen tahu kenapa saya nggak boleh, kenapa dilarang. Jadi anak Bapak Ibu Saudara kalau didik anak-anak jangan di bawah hukum Taurat. Jangan banyak aturan, ya, dilarang ini, dilarang itu. Lebih, ya, anak itu diarahkan untuk mengasihi Tuhan, gitu ya, untuk dipimpin oleh Roh, gitu. Nggak banyak aturan, ya, larangan ini, larangan itu. Sehingga anak-anak kita tidak ada di bawah yurisdiksi Taurat, tapi ada di bawah yurisdiksi grace atau anugerah. Dan nanti hasilnya akan berbeda. Ya memang, saudara, mendidik anak dalam hukum anugerah itu kadang-kadang orang Jawa bilang ususnya mesti dowo, ya, mesti sabar banget karena nah, dalam anugerah itu kadang-kadang Allah itu kan memberikan sebuah kelonggaran waktu, ya, untuk orang itu mengalami kesadaran dan keinsapan. Ketika mereka sadar dan mulai insaf, mereka akan dengan cepat berbalik kepada Tuhan. Sifat Allah itu adalah menunggu. Ya, di dalam anugerah ini siapa yang sadar, siapa yang insaf, siapa yang mau balik kepadanya, apapun masa lalunya akan diterima apa adanya, lalu diperbaiki oleh Allah, dijadikan lagi sebagai anak statusnya. Nanti Anda cek tuh, ya, tentang cerita anak yang hilang itu, ya. Anak bungsu itu seperti apa sih? Sudah berkecimpung dengan dunia, menjadi hamba dunia, ya, hamba dosa, melakukan banyak kesenangan dunia. Tapi ketika dia sadar, ketika dia insaf, dia balik kepada bapaknya. Bapaknya nggak mengungkit-ungkit masa lalunya, ya, dia terima, lalu diganti semua, lalu diberikan satu status yang baru. Nah, itu, kamu pengen jadi hamba di sini? Enggak. Kamu adalah anak. Nah, begitu juga Bapak Saudara. Ketika Tuhan Yesus disuruh ke dunia oleh Bapaknya, ya, semua orang yang berstatus hamba ini, ketika mau menerima Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di dalam dirinya, status anak itu kembali lagi nantinya. Yuk kita lihat beberapa ayat dulu, ya. Galatia pasal 3, ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Nah, saudara, jadi hukum Taurat itu bukan way out-nya,
Tapi hukum Taurat itu hanya penuntun saja. Ya. Sampai kapan? Sampai ketemu Kristus. Ya. Sampai ketemu Kristus yang akan datang supaya kita dibenarkan dengan iman. Galatia 4 ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Perhatikan di sini ya. Perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula, kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterimanya menjadi anak. Amin. Nah, saudara, jadi sebelum ayat 4 dan 5 ini, Anda perhatikan, ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini menunjukkan kondisi keadaan daripada manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Mereka ini dikatakan belum akil balik, ya. Dan sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Kenapa, saudara? Karena mereka takluk, ya, melakukan, ya, takluk kepada roh-roh dunia yang lemah itu. Sehingga hidupnya terus jatuh bangun, ya, jatuh bangun ada di sini ini. Kenapa? Ya memang mereka belum akil balik, belum dewasa. Butuh perwalian, butuh pengawasan. Siapa yang mengawasi? Taurat itu mengawasi, ya. Jadi sebagai warning, kalau kamu mencuri, nanti mereka akan ada warningnya. Jangan mencuri. Gitu ya. Kalau mereka berzina, nanti warningnya ada, pengawasannya ada. Jangan berzina. Jadi sifatnya mengawasi gitu ya. Mengawasi. Tapi orang itu berhenti berzina, berhenti mencuri, ya. Bukan karena pengawasnya ini. Si pengawasnya ini nggak bisa menolong. Dia hanya mengawasi kalau kita bersalah. Tauratnya itu muncul, lalu memberitahu Anda, ya, hukumnya begini. Tapi bagaimana Anda keluar dari kehidupan Anda sebagai budak dosa dan roh-roh dunia yang lemah ini, itu tidak ada yang menolong sama sekali. Sehingga Anda harus berjuang sendiri, dan banyak yang gagal. Ya, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya Bapak itu kasihan melihat manusia yang jatuh bangun dan berusaha untuk bangkit, ya, tapi nggak bisa. Lalu muncullah Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah ini. Artinya apa? Lihat sepak terjang manusia, ya, yang jatuh bangun, pengen untuk lebih baik, pengen lebih benar, tapi nggak mampu itu. Lalu Allah yang Maha Kasih itu bilang, karena begitu besar kasih Allah ini merupakan kasihan ya. Allah itu kasihan banget sama manusia. Sampai kapan kamu bisa dalam keadaan seperti ini? Ya, tapi bukan kayak orang ngeledek, kasihan deh lu gitu, enggak. Benar-benar dari hati Allah itu dia lihat ini. Aduh, gitu kasihan itu orang jatuh bangun gitu ya. Nah, pengen berbuat baik, pengen jadi orang benar, pengen jadi orang kudus, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya Allah punya ide, ya, karena aku mengasihi dunia ini, mereka itu, aku kirimkan anakku yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya mereka tidak dihukum bersama dengan dunia ini. Makanya Yesus disuruh, ya, mati di atas kayu salib, menebus, menggantikan manusia. Sengaja Yesus ditaklukkan dengan Taurat itu supaya mewakili kita. Kita yang tidak takluk dengan Taurat ini, sekarang
Tuhan Yesus takluk di dalam Taurat, menggenapi Taurat, supaya tuntutan Taurat itu tidak lagi menuntut orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi dasar kita apa sekarang? Dasar kita grace, ya. Dasar kita anugerah. Semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus. Betul? Membuat jalan pendamaian kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah kembali. Amin. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi disebut sebagai hamba dosa itu karena apa? Melakukan dosa. Jadi Anda mengerti ya? Jadi kalau Anda melakukan dosa, Anda nuruti perintah siapa? Perintah biang kerok dosa itu. Ya, Anda disebut hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi memang Bapak ini memberikan Yesus sebagai tumbal di muka bumi, menggantikan kita, supaya status kita diubah dari hamba dunia, dari hamba dosa, supaya kita mempunyai status yang baru. Yohanes 1:12 katakan, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kepada pekerjaan Tuhan Yesus, kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka diberi hak untuk menjadi anak Allah. Amin. Untuk menjadi anak Allah. Jadi idenya memang begitu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini diberi hak. Kamu sekarang boleh jadi anak. Ya. Kenapa? Harus diubah statusnya. Yohanes pasal 8 tadi Tuhan Yesus bilang, ya. Kalau hamba itu tidak tinggal di dalam rumah, tapi anak tinggal di dalam rumah. Ya. Nah, ini mungkin kayak sekarang ini ART yang apa namanya, harian gitu. Jadi habis kerja pulang gitu ya. Tapi si anak itu enggak. Anak tetap tinggal di dalam rumah itu. Kenapa? Ya memang itu rumah bapaknya. Dia punya hak untuk tinggal di dalam rumah itu. Kalau dia keluar dari rumah itu, nah sebenarnya hak sebagai anaknya sih belum hilang ya. Tapi karena dia keluar di rumah, orang kan tidak mengenal dia, orang di mana, ya, rumahnya yang mana. Nah, dia disebut apa? Ya orang dunia lagi, jadi hamba dunia itu. Tapi kalau dia mau balik ke rumahnya, tinggal di rumah itu, dia jadi anak di situ, ya. Jadi anak. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan fakta, ya. Dia tebus, lalu dia katakan, sudah selesai. Apanya? Semua masalah manusia sudah aku bereskan. Tinggal orang-orang yang percaya ini sekarang mengakui apa yang aku kerjakan, lalu mulai hidup, ya, di rumah bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Punya pola hidup yang baru. Ketika orang lahir baru pertama kali apa? Berubah cara berpikirnya, ya. Berpikirlah sebagai anak. Jangan berpikir lagi sebagai hamba. Sekali anak, tetap anak, amin. Orang yang berdosa, yang telah menjadi hamba dosa karena merasa nggak layak, ketika datang kepada Bapak, dia bilang apa? Aku nggak pantas jadi anak. Aku hamba. Betul ya? Selalu merasa nggak layak seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita harus dengan yakin. Tiap hari bangun tidur, menyapa yang ada di atas itu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Aku anakmu. Anaknya Bapak. Amin. Ya. Coba mulai dengan berkata seperti itu. Aku adalah anak. Ya. Aku adalah anak. Statusnya Anda tekankan supaya mantap dan Anda menyadari. Yang datang kepada Bapak ini bukan hamba, bukan tetangga, bukan orang lain, tapi si anak. Nanti mentalnya akan berbeda kan? Coba Anda lihat ya.
anak tetangga datang ke Anda, ya, atau pembantu hamba datang ke Anda, sama anak datang kepada Anda, beda ya. Sikapnya berbeda, mentalnya juga berbeda. Amin. Begitu juga saudara, kalau kita datang kepada Bapak, kalau kita menempatkan posisi kita sebagai hamba, sebagai orang luar, orang yang gak layak dan sebagainya, nanti mentalnya berbeda. Ya, kalau anak dia tahu apa yang Bapak punya adalah anak punya, ya. Kalau orang lain beda lagi, ya tahu. Dia harus minta ya. Bapaknya si A. Tolonglah, kamu kan bukan bapakku. Gitu ya. Nah, dia adalah bapak kita juga. Walaupun dia bapaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang waktu ngajar doa Bapak kami itu, sebut yang di atas sana itu, Bapak kami. Artinya apa? Bapakku ya bapakmu. Kalau aku punya hubungan dekat dengan Bapakku, kamu boleh punya hubungan seperti itu. Kalau aku difasilitasi oleh Bapakku sedemikian rupa, kamu pun juga akan difasilitasi oleh Bapakmu sedemikian rupa juga. Karena apa? Status anak itu membuat Anda sederajat dengan Tuhan Yesus. Amin. Punya hak yang sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yakobus 4 ayat 4. Ini peringatan ya yang ditulis oleh Yakobus, orang yang berhikmat itu. Hei kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, sekarang ada dua keputusan yang boleh Anda ambil atau boleh Anda pilih. Ya, Yakobus ini hanya memberikan peringatan aja bagi orang-orang yang tidak setia. Ya, mereka harus tahu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Saudara, dunia itu hanya dekorasi saja, ya, dekorasi saja. Tapi Anda nggak usah bersahabat dengan dunia. Amin. Ketika Anda mulai bersahabat dengan dunia, artinya Anda sekarang menjadikan Allah itu sebagai musuh Anda. Karena persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya, di sini bukan berarti lalu Anda anti dengan produk-produk merek-merek dari dunia ini. Ya, dulu pernah ada pengajaran itu, itu semua sekarang udah Illuminati, kalau macam ya. Kita nggak boleh pakai PNG, kita nggak boleh ini dan itu, sehingga mereka nggak keramas pakai sampo, mereka keramasnya pakai itu, merang yang dibakar. Kembali kepada cara orang-orang kuno dulu, memang belum ada sampo dan sebagainya, ya. Lalu mereka nggak mau menyentuh ini karena menyentuh itu. Itu pernah terjadi seperti itu ya. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, kita masih boleh menggunakannya seperti itu. Ya, tapi jangan sampai hatimu terikat dengan dunia ini dan menjadikan dunia ini menjadi sahabatmu. Amin. Nah, artinya apa? Ya, Anda harus bisa menjaga jarak ya. Ini hanya fasilitas saja. Ya memang kalau harus saya gunakan, ya saya gunakan. Tapi saya tidak terikat dengan semua yang ada di dunia ini. Ya, hatiku, pikiranku, jiwaku hanya terikat dengan Tuhan saja. Ya, cintaku hanya untuk Tuhan saja. Jangan kamu mengasihi dunia dan segala isinya. Kalau orang mengasihi dunia dan segala isinya, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya apa? Kalau nggak ada kasih di dalam dirimu, kasih Bapa dalam diri Anda, artinya hubunganmu dengan Bapa itu kan jauh, ya. Boleh dikatakan, kalau Yakobus tadi katakan, persahabatan dengan dunia itu disebut permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, itu orang-orang yang mengambil keputusan, ia akan menjadikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Amin. Bapak Saudara, sekarang pilihan ada dalam diri Anda ya. Anda mau jadi sahabat siapa?
Anda mau jadi sahabatnya dunia atau Anda mau menjadi sahabatnya Allah? Ya, kalau saya pilih, saya mau menjadi sahabatnya Allah. Sehingga saya bisa nyanyi, Yesus, sahabatku. Ya. Wah, jadikan dia sahabat. Amin. Dia sahabat. Nah, nanti kita tahu, kalau kita jadikan dia sahabat, sikap kita apa? Ya, kita mulai mengerti apa yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat kita itu. Nah, saudara, status sahabat itu akan mengubah keadaan Anda dan cara berpikir Anda. Ya, coba kita lihat di sini. Status kita sebagai sahabat, sebagai hamba, telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan kita diangkat menjadi sahabatnya Yesus. Ini camkan baik-baik. Status kita sebagai hamba dunia, ya, telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Lalu diangkat menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kenapa harus begitu? Karena ada perbedaan, saudara, antara hamba dan sahabat. Perbedaan antara seorang hamba dan seorang sahabat, ternyata itu terletak dalam hal kehormatan untuk boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkenan memberitahukan semua hal yang ia ketahui dari Bapaknya kepada kita, yaitu sahabat-sahabatnya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda diberi status sebagai sahabat. Dengan tujuan apa? Supaya Anda punya kehormatan. Mendapat kehormatan. Kehormatan apa? Kehormatan untuk boleh mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda, Dia akan berkenan memberitahukan semua hal yang Tuhan Yesus ketahui dari Bapaknya kepada kita, karena kita punya status sebagai sahabat-sahabatnya. Amin. Nah, saudara, jadi memang ada satu kehormatan ini. Tapi nggak banyak orang Kristen mau ya, atau mengambil kehormatan untuk bisa dengar tentang rencana Tuhan di dalam hidupnya ini. Kalau toh dia sudah bertobat pun, kadang-kadang ya mereka itu masih merasa ya kayak hutang budi gitu ya. Lalu menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, memang kelihatannya rajin, ya, rajin pelayanan, rajin itu dan sebagainya. Lalu dengan keren dia bilang, wah, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya adalah hamba Tuhan. Ya, nah saudara, memang jadi hamba Tuhan lebih baik ya daripada hamba dunia ini. Tapi status hamba itu beda dengan sahabat. Hamba itu hanya tahu kerja, ya. Jadi dia kalau merasa kerja, dia bangga. Aku bisa melakukan banyak hal untuk Tuhanku. Wah, ya. Apa yang bisa aku lakukan supaya Tuhanku senang, gitu ya. Idenya selalu dari dirinya. Nah, ada satu contoh, saudara, di dalam Alkitab, ya. Ada dua saudara, ya. Maria dan Marta, saudara, ya. Ketika Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan ia mengajar, itu sangat menyenangkan hatinya. Ya, itu sangat menyenangkan hatinya. Nah, saudara, tentang Maria ini luar biasa, ya. Tapi sebelumnya kita lihat beberapa ayat untuk mendasari sebagai ayat persahabatan ini. Yang pertama, saudara, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri yang bilang ya, kamu sahabatku. Ya, kamu sahabatku. Jikalau nggak semua orang Kristen loh. Nggak semua orang yang sudah ditebus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada kata jikalau ini, berarti ada seleksinya. Loh.
bisa disebut sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, ya. Jadi hanya mereka yang berbuat apa yang diperintahkan kepadanya, baru mereka bisa dibilang sebagai sahabatnya itu. Nah, kenapa dia tidak menyebut lagi hamba? Karena ada alasannya. Tuhan bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Bukan berarti si hamba ini tidak melakukan apa-apa. Tapi apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ya, Tuhan Yesus sendiri punya pola yang sama. Apa yang dilakukan itu bukan karena dia ingin melakukan untuk Bapaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, itu adalah semua yang diberitahukan oleh Bapaknya kepada dia. Dan karena kita sahabatnya Tuhan Yesus, maka apa yang diberitahukan oleh Bapak kepada Tuhan Yesus, sekarang juga diberitahukannya kepada kita. Sehingga kita sebagai sahabatnya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, saudara, perhatikan lagi ya, Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang dan mempelai itu diambil dan pada waktu itu lah mereka akan berpuasa. Ini penegasan bahwa Tuhan menganggap murid-muridnya sebagai sahabatnya. Amin. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tuhan bilang kepada pengikutnya, kalian ini sahabat-sahabatku. Ya, dia bukan hanya menyebut muridnya atau pengikut, tapi itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengikut Yesus ini, mereka kalau boleh semua menjadi sahabatnya Yesus. Bagaimana menjadi sahabat Yesus sehingga kita bisa melakukan kehendak Bapa itu? Nah, Lukas 10 ayat 41 sampai ayat 42 ya dan 42. Nah, tetapi Tuhan menjawabnya di sini ya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, saudara, cerita tentang Maria, Marta ini sangat baik sekali. Ya, saya kadang-kadang ambil contoh tentang kehidupan dua orang ini untuk membimbing orang yang lagi ingin mendengar suara Tuhan. Biasanya saya pakai juga kisah daripada Marta dan Maria. Nah, kita lihat saudara, kisahnya begini ya. Satu hari Tuhan Yesus ini datang ya ke keluarga ini. Keluarga ini kan ada 3 orang ya, ada Lazarus ya yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus yang mati 4 hari itu. Lalu ada Marta, lalu ada Maria ada di sini ya. Jadi 3 orang ini sebenarnya mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan ya, dekat dengan Tuhan. Ketika Lazarus mati itu, Anda lihat ya, banyak orang bilang, ini kan dekat dengan ini. Pokoknya semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan keluarga itu. Satu kali Tuhan Yesus sengaja berkunjung ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus ini. Nah, saudara, tentang Lazarus nggak disinggung di sini. Tapi yang menonjol, yang dinilai oleh Tuhan Yesus adalah respon atau sikap ya dari 2 orang, yaitu Marta dan Maria. Mereka sama-sama punya hati ingin menyambut tamunya ini, ya. Karena tamunya adalah orang yang sangat dekat dan orang yang ya punya pengaruh lah seperti itu dalam hidupnya. Dia pengen ya menyambut sebaik-baiknya, ya. Melayani Tuhan di situ.
Dan dilihat Tuhan Yesus datang selalu dengan teamwork-nya ya. Paling enggak 12 orang itu yang menyertai Tuhan Yesus datang ke situ. Nah, ketika mereka masuk ke dalam rumah Marta dan Maria, si Marta ini sudah mulai ya datang dulu kepada Tuhan Yesus, tanya ya, wah mau minum apa? Hausnya gitu ya. Datang pada murid-muridnya yang lainnya, mau apa, mau apa, mau apa. Ya, namanya orang banyak saudara ya. Ada yang minta kopi, ada yang minta es cendol gitu ya, ada yang minta ya susu hangat gitu, ada yang pengen minta air aqua saja gitu ya, pokoknya macam-macam lah kalau macam gitu ya. Nah, mau makan apa gitu, saya jago masak loh gitu ya. Ya, kadang-kadang kan ada orang-orang yang memang suka begitu ya, sukanya wow, pengen masak itu. Si Marta ini gitu ya, pengen masak ini dan itu dan sebagainya, ya. Nah, setelah dapat orderan dan sebagainya itu, Marta mulai bekerja ya. Dia bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan, betul ya. Untuk tamunya itu, untuk Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan senang, betul? Supaya Tuhan senang. Salah nggak, saudara? Ya nggak salah dong. Jadi kalau saya datang nih ke rumahnya siapa gitu ya, lalu saya di servis itu ditanya ya, Pak Gideon mau minum panas dingin, gitu, ya, ya. Saya nggak mau dua-duanya, gitu. Panas dingin kan nggak enak, gitu. Saya bilang panas saja lah, gitu ya. Nah, ya, akhirnya dibikinin kopi atau teh panas, gitu ya. Nah, pengen makan apa Pak? Gitu ya. Mau pesenin Pak, nanti pakai Grab, ya, Grab food Pak. Wah, gitu ya. Wah, di sini ini. Kalau gitu. Nah, menjamu seperti itu juga nggak salah. Kadang-kadang saya pergi ke daerah, kadang-kadang ada beberapa orang yang menservis, menjamu seperti itu. Wow, puji Tuhan gitu ya. Nah, diajak makan steak gitu. Luar biasa gitu ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, ini bentuk apresiasi ya. Ya, itu sebagai apa namanya? Tanda menghormati, menghargai ya tamunya seperti itu. Maria melakukan itu semuanya ya. Tapi sebenarnya bagi Maria, menservis 13 orang, Yesus dan murid-muridnya itu sebenarnya kecil bagi dia. Karena apa? Dia biasa masak. Ya, dia biasa masak. Tapi saudara, ketika melihat saudaranya yang tidak membantu dia, malah asik duduk dekat kaki Tuhan sambil melongo gitu ya, dengerin Tuhan ngomong seperti itu tuh. Ada rasa keki, saudara. Ya, ada rasa keki. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, nah, Maria dan Marta itu kan saudara, betul? Bukan orang lain. Mereka kenal, ya. Ketika Marta ini ingin supaya Maria itu menolong membantu dia, harusnya dia kan panggil langsung ngomong sama Maria, tuh. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau Anda lihat kisahnya, Marta itu komplainnya, lapornya kepada Yesus. Dia bilang, Guru, ya, tidakkah engkau peduli padaku? You aku repot sendirian, sementara saudaraku ini cuman diem saja dengerin engkau. Ya, nangkap saudara-saudara saya? Ya, harusnya, Maria itu kan, Marta itu kan bisa towel saudaranya ini, bantu gitu. Gak usah lapor sama Tuhan Yesus kan? Nah, kenapa dia harus lapor kepada Tuhan Yesus ini? Ternyata saudara itu, mungkin ya, ketika Marta itu sibuk dan sebagainya ini, dia punya pengharapan ya. Apa yang dilakukan tuh paling enggak dilihat Tuhan gitu ya. Wih, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau ada orang mau menjamu kita ya, kalau ibu-ibu yang datang gitu nanti kadang-kadang dia lihat tuan rumah apa yang punya rumah itu lagi sibuk nyiapin apa, dia ikut ke dapur ya. Dia lihat-lihat gitu. Wih, gini. Itu membuat semangat ya. Yang bikin tadi ini. Karena apa? Diperhatikan cara ininya. Nah, tapi kelihatannya Tuhan Yesus itu nggak memperhatiin sama sekali. Ya, kenapa? Tuhan Yesusnya sedang asik berbicara. Ya, berbicara kepada siapa? Kepada
yang mendengarkannya termasuk Maria yang ada di situ. Jadi perhatiannya nggak tertuju kepada Marta itu. Mungkin Marta cari perhatiannya sambil goreng tempe atau bakwan gitu terus sengaja gitu. Baik dikencengin suara wajahnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak bergeming juga. Dia tetap aja bilang itu diem aja kalau macam. Ya, lama-lama Marta itu keki ya. Dia nanya Tuhan Yesus, "Guru, tidak pedulikah engkau aku sibuk seorang diri seperti ini? Suruh dong saudaraku itu bantu aku gitu ya. Ya, suruh dong. Dia suruh bantu aku gitu ya." Nah, saudara, kalau Anda melakukan sesuatu, lalu Anda lihat orang lain kayaknya kok nggak cawe-cawe, nggak segala macam begitu ya. Kalau Anda tekadnya memang untuk Tuhan, ya sudahlah, gitu ya. Anda lakukan aja untuk Tuhan. Orang itu mau membantu, orang itu mau segala macam gitu, itu bukan urusan kita sebenarnya gitu ya. Dan ini pembelajaran ya. Supaya apa? Hati kita nggak luka ketika kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Awalnya kita semangat, ya, kita mau mendukung, menunjang pekerjaan Tuhan kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti kita lihat orang lain, ya, atau anggota tim yang lain, kok nggak respon sama sekali ya, kok nggak ada kontribusinya dalam hal seperti ini, ya. Lalu kita terganggu oleh mereka itu loh, ya. Nah, tekad awal kita ini jangan dirusak karena adanya orang lain, ya, yang mungkin nggak menolong Anda, nggak membantu Anda seperti itu. Nah, mungkin ada berkata, tapi kita kan teamwork Pak, segala macam gitu. Kembali saudara, ya, semua itu kan ada tingkat kesadarannya masing-masing, bukan? Ya, nah, bukan saya bilang punya karunia masing-masing. Ada yang karunia bekerja, ada yang karunia menikmati, bukan? Tingkat kesadarannya, ya. Nah, supaya apa? Dia sadar aja sampai kapan tuh. Nah, semua yang kita lakukan, ya, jangan terganggu. Marta itu baik sebenarnya etikatnya. Dia melakukannya untuk Tuhan. Tapi ketika melihat Maria, dia jadi marah, ya. Kenapa? Maria nggak bantu. Dia komplain sama Tuhan. Guru, suruh dia bantu aku dong. Ya. Tapi yang mengejutkan adalah ayat tadi ya. Lukas 10 ayat 41 ini, Anda lihat. Ini jawabannya Tuhan. Ketika Marta itu komplain, jawaban Tuhan adalah, ya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan dibelain, ya, tapi malah ditegur. Ya, Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Idemu, gagasanmu untuk menyenangkan Tuhan, itu sebenarnya dikategorikan, digolongkan oleh Tuhan sebagai apa? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Semakin engkau punya ide sendiri, ya, cara bagaimana Anda bisa menyenangkan Tuhan, saya kasih tahu ya, semakin ada beban di dalam hidupmu dalam melayani. Kenapa? Anda harus menyelesaikan apa yang Anda canangkan, idemu itu, supaya Tuhan senang, betul? Nah, kalau orang lain nggak membantu, nggak mendukung, nggak mensupport Anda keganggu lagi nanti. Idenya ada bagus untuk Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan bilang, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nanti kalau susah, sudah banyak perkaranya baru nyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini, ya? Tapi Tuhan bilang apa? Satu perkara. Apa itu satu perkara?
Tuhan bilang begini, ya. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Amin. Melakukan kehendak Allah itu pilihan. Betul? Pilihan. Anda memilih untuk punya ide gagasan supaya Tuhan senang, atau Anda memilih untuk mendengar supaya Anda tahu tentang apa yang Tuhan mau kerjakan, sehingga Anda mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup Anda. Sama-sama untuk Tuhan, tapi bukan ide gagasannya dari Anda. Ya, semakin banyak ide gagasanmu untuk melayani Tuhan, itu akan menjadi beban di dalam hidupmu. Amin. Menjadi beban dalam hidupmu. Ketika kami dulu pernah membantu beberapa gereja, ya, ada beberapa gereja yang baru bikin gereja lokal gitu, lalu minta untuk saya ikut membantu ya dalam pengajaran, dalam intian itu, lalu kami ikut meeting seperti itu ya. Lah, ya karena mereka kadang-kadang udah pernah pelayanan di gereja mana gitu, lalu gabung di situ itu, mereka masih pakai cara-cara yang lama, ya. Wah, dia punya idenya ini, idenya itu, ini dan itu. Wah, idealnya begini dan sebagainya, ya. Nah, lalu mereka sebut itu sebagai visi. Ya, sebagai visi. Tapi ada satu orang, ya, yang saya perhatikan dari tadi itu ya cuman senyum-senyum aja gitu. Lalu menurut kamu gimana? Ya apa ya, Tuhan mau saja. Kelihatannya sepertinya pasif gitu ya. Kelihatannya seperti pasif seperti itu. Saya pun juga hanya melihat saja karena saya membantu di situ. Saya cuma melihat. Yang banyak idenya sama yang ya apa yang Tuhan mau sajalah kita lakukan karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Selama saya 2-3 tahun ada di tempat itu, saya melihat justru yang banyak idenya itu yang banyak bikin masalah, saudara. Ya, banyak bikin masalah. Justru yang dia bilang, apa yang Tuhan ingin lakukan, kita lakukan saja itu. Dia yang banyak mengerjakan banyak hal. Ya, sampai dari pendanaan gitu ya, tentang doa bersama, acara gini dan sebagainya gitu. Lah, dia bisa menangkap kegerakan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan. Sementara yang punya ide ini dan itu dia sibuk. Sibuk mencari tim, sibuk ini dan itu dan sebagainya, ya. Ujung-ujungnya apa? Berantem satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kamu gitu sih, kamu gini sih, kamu gitu sih, kamu gini sih. Nah, belajar di sini ya. Apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sebuah pilihan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu bukan anugerah, tapi itu adalah pilihan. Anda harus bisa memilih keluar dari ide gagasanmu, atau Anda mau melepaskan ide gagasanmu dan hanya mau dengar tentang apa yang Tuhan mau. Amin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Maria ini sangat spesial. Ya, Tuhan bilang, tetapi satu saja yang perlu, enggak banyak-banyak. Kalau ide manusia tadi apa? Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, banyak ide, banyak gagasan. Tapi Maria melakukan satu yang perlu, katanya. Apa yang perlu? Yang satu itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dia pilih duduk, dia buka telinganya, dia dengar Tuhan berbicara. Kalau Tuhan berbicara, perintah Maria jalan nggak? Dia jalan. Memang nggak banyak yang dilakukan oleh Maria, nggak seperti Marta, ya. Tapi dia melakukan sesuatu yang tepat, seperti apa yang Tuhan mau, ya. Ya, saudara, kalau Tuhan yang suruh, kalau ada masalah, ya, ada kendala, siapa yang membackup? Ya dia yang menyuruh, betul?
Tapi kalau itu bukan perintahnya Tuhan, bukan idenya Tuhan, Tuhan kadang-kadang ya gitu tadi, ketika Marta itu komplain, nggak ditanggepin sama Tuhan, betul? Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Padahal hanya satu yang perlu. Amin. Duduk dekat kaki Tuhan. Buka telinga Anda. Tuhan, silahkan berbicara. Silahkan arahkan hidupku ini. Nyatakan keinginanmu, nyatakan kehendakmu. Aku mau Tuhan melakukan setiap apa yang Engkau inginkan supaya aku kerjakan. Amin. Saudara, berikutnya, saudara ya. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, supaya bisa melakukan kehendak Bapa, ambil sikap, pilih, ya. Satu aja yang perlu, seperti apa yang Maria lakukan. Nah, tuan dan hamba. Di bagian lain dari Alkitab kita masih juga disebut hamba Allah atau hamba Tuhan Yesus, yaitu dalam hubungan pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan di dunia. Tuhan adalah tuan dari pekerjaan ini. Tuhan Yesus juga telah diangkat sebagai tuan atas seluruh ciptaan Allah. Amin. Nah, dalam gereja Tuhan kemarin kita sudah bahas juga ya, hubungan antara Yesus dan gerejanya. Dia tuan, gerejanya adalah hamba. Nah, sebagai hamba di sini, hamba Tuhan, kita harus punya tanggung jawab ternyata. Ya. Ketika kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, nilai yang harus kita bangun adalah kita harus bisa tunjukkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan kita itu. Matius pasal 25 ayat 19 sampai ayat 20. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Ya, aku telah beroleh laba 5 talenta. Amin. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Untuk mengerjakan banyak hal. Ketika sudah dipercayakan, kita tunduk pada otoritasnya. Nanti si tuan itu akan menuntut tanggung jawab, berani menerima kepercayaan sebuah tugas, ya, dalam pelayanan Tuhan, harus berani juga, ya, untuk apa? Memberikan pertanggungan jawabnya. Amin. Banyak orang kadang-kadang suka melayani, ya. Wah, kalau jadi pelayan Tuhan, wah enak ya, ya. Jadi anggota tim RTM nih. Waduh, pengen jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah jadi tim, gitu ya, jadi hamba Tuhan, Anda punya tanggung jawab, betul? Jangan hanya jawabnya tok, nanggungnya nggak ada sama sekali. Ya, mau bikin acara ini, wah ya. Tapi dalam pelaksanaannya, gitu ya, wah, gitu ya, mana punya waktu, gitu ya. Konsekuensinya harus ada. Itu nilai tanggung jawab. Kalau dibilang sibuk, ya sibuk semua orang, betul ya. Tapi program pelayanan itu bisa jalan dengan. Nah, Tuhan akan melihat siapa yang bertanggung jawab, siapa yang enggak. Ya, ayo mulai belajar sekarang. Jangan hanya seneng melayani, ya, tapi nilai tanggung jawabnya ada. Memang ketika kita melayani banyak orang, wah sudah ya, bukan jemaat biasa. Ya. Tapi tanggung jawabnya, konsekuensinya ada. Ya, konsekuensinya ada. Ya, jadi mulai nih, ya, coba nih. Kami sebagai leaders, ya, kami enggak banyak menuntut mereka, Bapak Ibu Saudara,
Tapi biarlah Tuhan, Anda bertanggung jawab langsung dengan Tuhan, mulai belajar gitu loh. Ya, memberikan tanggung jawab. Sebab apa? Pekerjaan pelayanan ini bukan pekerjaan pelayanan manusia. Ini pekerjaan Tuhan, amin. Tanggung jawabnya dengan Tuhan. Ya, berani menerima 5 talenta. Tuannya datang ditanya, gimana dengan yang 5 itu? Gimana dengan komitmenmu ketika Tuhan ini aku mau melayanimu. Ya, sama Tuhan dituntut loh. Mana buktinya? Ya, melayani di mana? Ya. Tuhan lihat kesetiaan kita, tanggung jawab kita juga dari sini. Ya, nah saudara boleh belajar. Yang punya 5 talenta itu dengan bangga dibilang, ini 5 talenta. Sudah jadi 10. Yang 2 juga begitu. Ya, ini 2, jadi 4. Jangan jadi yang punya 1 itu loh. Ketika ditanya, banyak dalihnya. Betul enggak lah? Karena ini, karena itu, bahkan mendakwa tuannya. Betul enggak lah? Habis bikin acara terus sih. Gitu. Ya, itu sama seperti komplain 1 talenta itu. Ya, 1 talenta itu. Nah, kita bikin acara kan bukan untuk manusia. Kita bikin acara kan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan tuh. Memang kebutuhannya seperti itu. Mulai banyak acaranya ini dan itu. Nah, disinilah saudara, ada tanggung jawab ketika kita mulai berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, Engkau Tuanku, aku hambamu. Amin. Nah, jangan keren-kerenan ya. Nah, jangan keren-kerenan ya. Ada satu orang tanya, Pak Gideon, syaratnya apa untuk jadi pekerja hamba Tuhan di RTM ini? Wus, gitu ya. Syaratnya apa ya? Saya juga bingung ya. Syaratnya apa ya? Saya bilang gitu ya. Saya bilang gini, syaratnya cuma 1, punya hati. Saya punya Pak hati. Kalau kurang tak kasih hati sapi. Bukan itu maksud saya. Punya hati melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, lalu bersedia memberikan waktu, tenaga untuk Tuhan semuanya. Ya, jadi dasar pelayanan itu apa? Punya hati. Amin. Nah, belajar di sini ya, supaya ada tanggung jawab. Nah, saudara, jadi hamba ya sama tuannya. Lukas 16:13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Tuhan mau ya, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, itu harus totalitas, betul ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, betul? Hukumnya kan begitu. Coba mulai belajar. Mungkin hari ini kita belum bisa segenap itu, tapi mulai ada peningkatan. Dari 5% jadi 7%, 10%, 15%, 20, 30, sampai punya waktu lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk dunia ini. Ya. Jadi kalau mungkin masih dibagi, ya idealnya 50-50 lah gitu ya. Tapi kalau bisa, Tuhan itu harus lebih dari dunia ini. Ya. Tuhan 60, ya, yang lainnya 40, it's okay lah gitu ya. Tapi Tuhan kan lebih banyak, betul? Coba Anda lihat, saudara, bikin tabel sendiri. Seberapa dalam, seberapa besar saya mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi dunia ini. Amin. Nah, Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Jadi, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus. Amin. Terus kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, disinilah saudara,
Tuhan Yesus itu diangkat oleh Bapaknya jadi Lord, jadi Tuhan, Adonai. Ya, memang hubungan antara murid dengan Tuhan Yesus itu boleh digambarkan Tuhan dan hamba. Ya, tapi ketika dia taat, Bapaknya mengangkat dia menjadi Tuhan atas segala ciptaannya. Ya, Bapak nggak termasuk. Ya, Yesus itu bukan Tuhannya Allah Bapa, bukan. Nah, mungkin ada yang bingung nih. Ya, Pak Gideon ngomong begitu. Ya, nah ada teritorialnya ya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu ada di daerah namanya kerajaan surga. Ya, semua yang ada di wilayahnya Bapak itu disebut kerajaan Allah, Eloah. Ya, nah, jadi ketika Bapak itu mengangkat Yesus sebagai Tuhan, Lord, Adonai atas segala ciptaannya itu, ya, Bapaknya nggak termasuk, nggak di bawah otoritasnya Yesus, enggak. Ya, jadi Yesus Tuhan atas siapa? Atas ciptaannya. Semua yang pernah diciptakan oleh Yesus, langit, bumi, segala isinya itu yang diciptain siapa? Yohanes 1 ayat 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, tanpa Yesus tidak ada yang pernah terjadi. Nah, di wilayahnya Yesus. Tapi sebelum Yesus ada, Bapak kan sudah punya tempat sendiri, betul? Dia punya kerajaan sendiri. Jadi Bapak nggak termasuk. Ayat itu bisa ya korelasinya dengan ketika Bapak menaklukkan semua musuhnya di bawah kaki Kristus, dia yang menaklukkan itu tidak termasuk yang ditaklukkannya juga. Yang ditaklukkan siapa? Semua yang pernah diciptakan oleh Yesus, yang nggak tunduk pada Yesus, coba ya diperdamaikan dengan Bapak, ditundukkan di bawah kakinya Yesus. Tapi Bapak nggak termasuk yang tunduk pada Yesus. Justru nanti Yesuslah yang akan tunduk kepada Bapaknya, sehingga Bapak akan menjadi yang utama dari semua yang utama. Loh, kapan itu? Setelah langit lama, bumi lama itu diringkus, masuklah fase langit baru, bumi baru. Tuh, disitulah Bapak yang berdaulat. Yesusnya kemana? Masuk ke dalam Bapaknya kembali. Ya, nah, oke. Kisah 10 ayat yang ke-36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Kenapa semua orang? Ya karena orang-orang itu, manusia itu yang menciptakan ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi hubungan kita dengan Tuhan Yesus, karena Yesus telah diangkat sebagai Tuhan oleh Bapaknya, kita adalah hamba-hambanya. Amin. Nah, sekarang bagian terakhir. Ya, tadi dijanjikan bahwa ada 3 posisi ya, sahabat, hamba, dan anak. Ya, nah bagaimana sekarang tentang anak? Oke. Hubungan kita dengan Allah Bapa adalah hubungan antara Bapa dan anak. Setelah kita menerima Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan kita anak dan ahli waris. Perhatikan, salah satu definisi dari anak Allah yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 13 ialah orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, atau keinginan seorang laki-laki, tetapi dari keinginan Allah. Darah, keinginan jasmani, keinginan laki-laki, itu berbicara tentang nyawa yang kedagingan, yang bertentangan dengan keinginan Allah. Anak Allah yang telah dilahirkan baru akan dibebaskan dari nyawa yang bersifat kedagingan melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, coba lihat sudah ya. Jadi ayat 12 ini harus nyambung dengan ayat 13.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu ya, mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani. Bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Nah, saudara. Jadi anak Allah yang sejati itu bukan dihasilkan dari keinginan dagingnya. Siapa sih anak Allah yang sejati itu? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu bukan dari benih daging. Benihnya dari roh. Ya. Begitu juga dengan kelahiran baru kita. Sebagai anak Allah itu, kita harus mulai berubah. Betul ya? Banyak hal yang harus mulai disingkirkan dalam kehidupan kita supaya apa? Status anak Allah kita itu semakin nyata dalam hidup ini. Tanda Anda adalah anak Allah adalah Anda bebas dari keinginan daging. Ya. Bebas dari keinginan daging. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Banyak orang kadang-kadang ya, gereja-gereja Tuhan, kadang-kadang saya perhatikan, mereka walaupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, yang disebut ibadah dan sebagainya, tapi yang dilakukan sebenarnya adalah permainan daging, gitu ya. Permainan daging. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini loh, ya. Jadi masalah daging terus, ya. Jadi daging itu bukan dilenyapkan, tapi daging itu di repair gitu loh, didandani terus loh, ya. Jadi kalau daging ini udah mulai busuk itu coba diawetkan sedikit, tapi tetap aja daging gitu loh, ya. Coba Anda lihat semuanya ya. Kalau orang minta didoain dan sebagainya itu, saya sekarang mulai jeli nih. Ya, ketika ada orang konseling dan sebagainya, saya lihat keinginan sebenarnya yang dia ajukan untuk didoakan, dibawa kepada Tuhan itu, keinginannya sebenarnya dikategorikan daging, atau dia sedang ada di dalam keinginan roh. Ya, ngelayanin daging itu nggak akan ada habisnya, betul? Ngelayanin daging itu nggak akan ada habisnya. Jadi kalau ada orang yang pengen didoain dan saya lihat masih ada di daerah atau kategorikan keinginan daging seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya nanti saya doain sih. Tapi sebelumnya saya arahkan dulu. Ya saya kasih pengertian, penjelasan dulu, ya. Untuk mengambil pilihan yang benar. Betulkah ini yang harus diperjuangkan terus? Atau kamu harus mulai menghentikan keinginan ini, lalu ambil apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup Anda. Ya, mempertahankan keinginanmu untuk ditolong oleh Tuhan itu. Nah, kadang-kadang banyak buang energi, betul? Memang akhirnya dengan urapan, belas kasihan Tuhan, mungkin Anda tertolong juga. Ya, tapi saudara, Anda akan terus uplek di daerah situ itu. Anak Allah itu beda, ya. Anak Allah itu bukan diingini oleh keinginan seorang laki-laki, ya, tapi dari keinginan Allah, ya, dari keinginan Allah. Nah, keinginan jasmani, keinginan laki-laki itu punya pengertian berbicara tentang nyawa dan kedagingan. Tuhan Yesus itu kalau khotbah kadang-kadang kan tegas gitu ya. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawa yang baru, betul? Apa itu nyawa? Keinginan-keinginanmu itu. Selama orang itu masih punya darah mengalir, nyawanya masih bekerja, keinginannya banyak banget, betul? Nanti kalau dia nyawanya berhenti, darahnya itu udah berhenti mengalir alias mati, dia nggak punya keinginan lagi, ya, nggak punya keinginan lagi, udah berhenti, ya.
Tapi selama masih mengalir gitu, nyawanya pengen ini, pengen update ini dan itu dan sebagainya. Ya, nah, kedagingan, nyawa seperti itu. Nah, itu sebenarnya bersifat daging, yang harus diganti. Supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi. Amin. Oke, Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ia berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bukan Tuhan Yesus saja yang menegaskan Anda anak Allah. Roh Kudus juga Pak, memberikan kesaksian. Sehingga kita berani berkata, berseru, ya Abba, ya Bapa. Amin. Kenapa? Dia menjadi saksi. Matius pasal 5 ayat 9. Ini ciri daripada anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ciri yang satu lagi, Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, Bapak Saudara, jadi kita menjadi anak-anak Allah. Pertama, cek apakah setiap Anda pergi kemanapun Anda berada, apa yang Anda bawa? Handphone pasti. Bukan itu. Apakah Anda membawa damai? Kehadiran Anda itu bikin orang damai atau tidak? Ya, ini penting sekali. Kalau Anda pergi kemana-mana bikin orang malah nyesek gitu ya. Nah, itu nggak menunjukkan Anda adalah anak Allah. Amin. Anak Allah itu kalau datang pertama kali, shalom, gitu. Apa itu? Menebarkan aura damai dulu ya kepada mereka. Jadi kehadiran kita itu membawa damai. Ada beberapa orang kadang-kadang berkomentar, Pak Gideon, ya Pak Gideon masuk tadi rasanya jadi maknyes. Ada juga orang ketemu di luar kota sama saya gitu ya, Pak Gideon, ya, sejak ketemu Pak Gideon tadi gitu, rasanya tuh jadi wah seger gitu ya, kok jadi blong seperti ini gitu ya. Nah, dapat komentar seperti itu ya, saya cuma senyum aja bilang gitu. Ya, dalam hati saya ya anak Allah. Anak Allah membawa damai. Amin. Nah, coba cek nih. Jangan sampai Anda benar-benar gara-gara Pak Gideon datang itu gitu, kami jadi begini gitu ya. Lah. Kenapa mesti begitu? Ya. Nah, yang kedua ya. Ciri daripada anak Allah adalah semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini yang paling penting. Ya, apakah Anda dipimpin oleh roh atau tetap dipimpin oleh dirimu sendiri? Pastikan apa yang Anda lakukan, pastikan apa yang Anda kerjakan, itu Tuhan yang memerintahkan. Amin. Hamba hanya tahu bekerja. Ya, jadi dua posisi ini yang harus Anda kejar. Menjadi sahabat dan anak. Amin. Hamba itu Anda hanya diberikan satu kepercayaan untuk Anda bisa memberikan suatu pertanggungjawaban, betul? Ya. Tapi hidup Anda yang perlu Anda perjuangkan adalah sahabat dan anak ini. Ya. Sahabat adalah orang-orang yang mau buka telinga, dengar apa yang sahabatnya mau ceritakan. Amin. Nah, lalu melakukan supaya apa? Sahabatnya senang seperti apa yang sahabatnya inginkan. Si anak Allah, cirinya selain membawa damai, yang kedua adalah apa? Selalu dipimpin. Amin. Dipimpin. Pimpinlah aku ya Tuhan. Ya. Minta dipimpin Tuhan. Apa kita nggak bisa jalan sendiri? Ya kalau nekat bisa. Betul nggak ya? Tapi mulai bekali. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah aku. Ya.
Kayak lemah ya. Anda itu bukan diciptakan ya untuk jadi kambing. Anda jadi domba. Supaya domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Amin. Lalu dituntun oleh gembalanya itu ke arah yang benar. Betul? Hidup kita sama. Ya. Ikut Tuhan itu semakin nurut dengan Tuhan. Tapi kalau sudah diberi kepercayaan, Anda lakukan, Anda bisa melakukan bahkan seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan, lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Amin. Kepercayaannya lebih besar. Dan Anda bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah selesaikan tentang sahabat, hamba, dan anak ya. Nanti minggu depan, hari Senin, kita akan masuk materi yang baru, yaitu kita akan berbicara tentang gereja Tuhan di bumi ini adalah garam dan terang. Amin. Apa itu garam? Apa itu terang? Fungsinya apa? Dan harus bagaimana? Silahkan nanti hari Senin ikut kembali kelas pemuridan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.